Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Sawiyun Naja dan para alumni tentunya dimanapun kalian berada, kalian sekarang berada di pangkuan orang tua kalian. Semoga senantiasa kalian bisa memberikan kebahagiaan bagi orang tua kalian, dan semoga kalian bisa tetap menjalankan aktivitas sebagaimana di pesantren yang sudah terbiasa dilaksanakan. Laksanakanlah di rumah supaya nanti kalian tetap dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marilah kita mengawali pengajian tafsir Jalalain sekarang, dimulai dari surah Ali Imran ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Allah itu alladzi yusawwirukum, yang memberikan wujud bentuk kepada kamu sekalian, fil arham, di dalam rahim-rahim seorang ibu. Kaifa yasha, terserah Allah. Min zukuratin wa unuthatin wa bayadin wa siwadin wa guirzalika. Jadi yang membentuk postur tubuh itu bukan ayah dan ibu, tetapi Allah. Jangan aneh kalau bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Itu terserah Allah aja. Karena Allah yang memberi warnanya, yang membentuknya Allah. Ibunya hitam, bapaknya hitam, anaknya putih. Ibunya pendek, bapaknya pendek, anaknya jangkung. Atau sebaliknya, bapaknya jangkung, induknya jangkung, anaknya pendek. Itu terserah Allah saja sebetulnya. Memang ada teori gen, teori genetika, innal irqadasasun. Itu kan sebuah teori, tapi hak prerogatif Allah itulah hak Allah. Jadi terserah Allah saja mau menjadikan itu laki-laki, menjadikan itu perempuan, mau berwarna hitam, berwarna putih, waguirzalika, atau berwarna yang lainnya. Tapi itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Bagaimana kalau ada suaminya hitam, istrinya putih, anaknya gimana? Ya terserah Allah lah. Ya, yang penting ini Allah melahirkan anak ini adalah sudah pilihan Allah terbaik bagi dirinya. Tapi gak bakalan kalau ibunya putih, ayahnya hitam, anaknya kayak zebra, gak bakalan ya. Pasti ada yang ke ibunya, ada yang ke ayahnya, miripnya. Tapi semua tergantung Allah lahirnya. Jangan salah, loh kok aku ini putih, ibunya putih, kenapa lagi hitam? Itu urusan Allah sudah. Urusan Allah. Karena Allah lah yang membentuk wujud manusia dari alam arham. Min zukuratin wa unusatin, dari bentuk perempuannya atau laki-lakinya. Wa bayadin wa siwadin, apakah dia berwarna putih atau hitam. Tapi kan sudah kita bisa memprediksi kalau orang tuanya pada hitam-hitam, anaknya juga hitam juga. Ya itu hitamnya juga sebetulnya karena bukan ayah dan ibunya, karena Allah Ta'ala sebetulnya. Hanya itulah sunatillah. Kalau melahirkan anak yang berkulit hitam dari orang tua yang hitam keduanya, itu sunatillah.
Jadi pada hakikatnya adalah itu semua adalah ketentuan dari Allah dan itu hak Allah. Makanya tidak mustahil kalau orang tuanya hitam, anaknya juga, loh kok jadi boleh ini? Dari mana nih? Ah, itu jangan seperti begitu. Ayo curiga, jangan-jangan ini nggak bisa. Itu adalah mutlak bahwa anak yang terlahir mau sama dengan ibunya dengan ayahnya itu urusan Allah. Secara sunatilah, secara ilmu kita tuh bisa mungkin dari NDA-nya bisa sama antara anak dengan ibunya, anak dengan ayahnya, atau dari jenis golongan darahnya. Itu kan semua juga Allah yang menentukan, bukan kita yang mengatur, bukan. Itu satu, harus kita mengimani kepada kekuasaannya Allah terhadap bentuk wujud manusia yang terlahir ke bumi ini. La ilaha illa huwal azizu. La ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, melainkan hanya Tuhan Allah al-aziz, yang maha gagah, fi mulkihi, di dalam kerajaannya, al-hakim, yang sangat bijak, fi son'ihi, di dalam tindakannya. Tidak ada lagi yang terbijak, hanya Allah. Allah kepada kita selalu memberikan yang terbaik. Ib'anya Allah selalu memberi kita yang terbaik. Walaupun yang kita rasakan seringkali, kok ini tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Inginnya anak itu laki-laki, datang perempuan. Anak itu inginnya perempuan, datang laki-laki. Nah, seolah-olah ini sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahwa itu, oh Allah nggak adil nih. Ah, jangan begitu. Ini justru keadilan Allah. Pasti di balik semua ini ada rahasia-rahasia yang bersifat hikmah bagi yang bersangkutan. Yang kita mengimaninya dan menerimanya dengan lapang dada. Ini anugerah dari Allah Ta'ala. Seringkali kalau karena ingin anaknya laki, datang yang pertama perempuan, yang kedua perempuan lagi. Nah, bisa jadi ketika perempuan lagi, uring-uringan. Wah, ini yang ketiga aku kasih nama aja sih, karena salah satu dalam Rebo lahirnya perempuan lagi, dah kasih namanya Sarboah sudah. Atau kebetulan lahirnya Kemis malam Jumat, udah aku kasih nama aja si Misah aja deh. Nah, dengan uring-uringan begitu tidak menyelesaikan masalah, justru malah menjadi beban bagi kita. Coba kalau kita menerimanya, baik kita laki atau perempuan, itu pilihan Allah bagi kita. Yang jelas baik kita, yang penting anak kita anak yang soleh, yang solihah, yang bertakwa kepada Allah, maka akan menjadi investasi yang justru menguntungkan bagi kita orang tuanya, baik dunia dan di akhirat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Huwa Allah alladzi, zat anzala, yang telah menurunkan alaika kepada kamu Muhammad, kepada engkau Muhammad, al-kitaba, menurunkan Alkitab. Alkitab di sini adalah kitab Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamatun, dari Quran itu ada ayat-ayat muhkamat. Ya, maksudnya di sini ayat muhkamat itu adalah wadihatud dilalah, ayat yang dilalahnya sangat jelas sekali. Misalnya perintah Allah tentang sholat, aqimus sholah, atuz zakah, sudah jelas itu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, sudahlah. Itu sudah pasti, tidak usah lagi diutak-atik, dipikirkan, dianalisa, nggak usah, udah jelas, yakin. Nah, itu namanya ayat muhkamat, sudah jelas. Wadihatud dilalah, sudah jelas sekali tentang dilalahnya. Hunna ummul kitab, ayat muhkamat itu adalah umul kitab disebutnya. Asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Asluhu al-mu'tamadu, secara mendasar bahwa yang disebut dengan ayat muhkamat itu al-mu'tamad alaihi fil ahkam,
yang sangat dijadikan sandaran di dalam menetapkan hukum. Jadi menetapkan hukum yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini, kalau bisa ambillah ayat-ayat yang muhkamat, yang sudah jelas, yang tidak ada lagi keraguan, karena maknanya tidak ada makna ganda. Satu maknanya aqimus sholata wa atuz zakah, sudahlah satu, laksanakanlah dikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, sudah nggak ada lebihan lagi. Itu namanya ayat muhkamat. Wa akharu mutasyabihat, dan ada yang lainnya ayat mutasyabihat, la tafhamu ma'aniha ka'awailis suwari wa ja'lihi kullihi muhakkaman fi qawlihi uhkimat ayatahu bimakna annahu laysa fihi aibun wa mutasyabiha fi qawlihi kitaban mutasyabihan bimakna annahu yushabihu ba'dahu ba'dun fil husni wasidki. Jadi yang ayat mutasyabihat itu sebetulnya tidak ada yang bisa memahami makna sungguhnya, yang tahu hanya Allah. Kita hanya melihat dari segi harfiah. Kata-kata mutasyabihat ini biasanya ada lafaz yang bermakna ganda, sehingga akan bervariasi. Seorang ahli terjemah, bahkan ahli tafsir mungkin mengambil hukum dari ayat itu sesuai dengan dia ngambil dari makna yang mana, dari arti yang mana. Contoh sedikit nih, di dalam Quran ada lamas nih, lamas tumun nisa, itu kan maknanya bisa jamak tuh, bisa lamas ya lamas ya. Ulama yang mengatakan awal lamas tuh dan awal jamak tuh bisa berbeda dalam menetapkan hukum. Kalau mengatakan lamas tuh itu lamas, berarti yang batal wudhu itu kalau bersentuhan, jima gak batal. Tapi kalau mana jamak tuh dia berjima maknanya, maka lamas gak batal, lamas gak batal, jima batal. Kan ini bisa boleh-boleh saja, karena memang bunyi ayatnya, bunyi lafaznya mengandung makna yang gana. Tapi hasil para penelitian ulama ahlinya di bidang tafsir mau ngambil yang mana maknanya, yaitu hasil istikharah beliau. Saya yakin para ulama tafsir tidak sembarangan dia mengambil makna. Pasti di samping juga istikharah, insya Allah dia mukasyafah dengan Allah, mempetunjuk ini makna yang mana. Ya, para ulama orang-orang yang luar biasa, yang dipilih Allah. Sebab ilmu itu hanya Allah yang punya. Allah tidak akan sembarang berikan ilmu, pasti pada orang-orang tertentu yang Allah pilih. Ya, di sini ya para ulama itu. Kalau di dalam Quran ya ulama ahli tafsir. Jadi intinya bahwa para santri di Quran itu ada ayat mutasyabihat dan ada ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat yang wadihatud dalalah, yang sudah jelas sekali dalalahnya, sudah tidak usah dipikirkan lagi. Kalau yang muhkamat ini biasanya ayat ini ada lafadznya mutasyabihat karena mengandung makna ganda, mengandung makna lebih daripada satu, sehingga dengan makna yang lebih dari satu akhirnya para ulama kan bisa berbeda cara mengambil maknanya, sehingga akhirnya kan berbeda juga cara mengambil hukumnya dari ayat tersebut. Tidak apa-apa. Maka ada pernyataan al-ikhtilaful ummah rahmatun. Umat mungkin di sini para ulama. Jadi al-ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaannya ulama dalam hal ini merupakan rahmat bagi umat, karena semuanya adalah lahir dari ilmu-ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg,
Adapun orang-orang yang hatinya terdapat zaig gitu, kesasaran itu, mailun ya, sesat tuh, miring. Kita seringkali ke orang-orang miring itu, wah dia mah miring dia orangnya, bukan dengdek tapi miring. Anil haqi, ya, berpaling dia dari kebenaran, itu namanya zig. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha. Nah, dia mah ada lagi nih yang hatinya miring-miring begitu hatinya. Maka justru ayat mutasyabihat dijadikan bahan dia. Dijadikan bahan tolabul fitnati, untuk membuat fitnah. Lijuhalihim, lijahalihim. Biwukuihim bisubuhatin walabsin. Karena dia jangan fitnah kepada orang-orang yang bodoh, atau karena dia bodoh, dia mengambil maknanya tidak yang disetujui oleh syariat, oleh aturan tafsir, maka dia mengartikan semaunya dia, mentafsirkan semau kepentingannya dia. Maka itu kembali kepada Rasul, man fasarul Qur'ana biraihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini seringkali oleh para orang-orang yang hatinya zaig itu dijadikan sebagai bahan untuk fitnah dan untuk diutak-atik sedemikian rupa sampai jauh dari tujuan yang sesungguhnya. Maka yang sering jadikan ajang oleh mereka adalah dia ngambil dari ayat-ayat mutasyabihat. Wabtigo ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan dia seringkali senang memalingkan dari tafsir yang sesungguhnya, karena dia ada saja dia berangkat mentafsirkan Al-Quran, diambil dari mutasyabihat sesuai dengan kepentingan dirinya pribadi, kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya. Dia tidak mengenal benar dan salah, yang penting dia untung secara pribadi sekelompok. Maka biasanya dia mengotak-atik ayat mutasyabihat. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka tidak akan ada yang tahu dari takwilnya ayat itu. Nah, karena di Quran juga dikenal, ulama tertentu mengatakan Quran itu ada tarjamah, ada tafsir, ada takwil. Minimal itu, tarjamah, tafsir, takwil. Nah, tapi pada prinsipnya memang memalingkan makna, karena memang kalau dipaksakan sebagaimana harfiahnya itu mungkin bisa kurang begitu nyambung. Doroballahu masala, dorobakan secara arti harfiah memukul. Masa Allah memukul contoh? Pasti doroba bimana ja'ala, ja'alallahu masalan, doroballahu masalan. Illallah, yang mengetahui tafsiran sungguhnya sebetulnya hanya Allah. Wahdahu, sendiri Allah. Warasikhuna sabitunal mutamakkinuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Warasihuna, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang sangat pintar sekali. Warasihuna asabituna al-mutamakinuna, yang benar meyakini, fil ilmi, yang memang sangat mendalam sekali dalam ilmunya. Ini ilmu tafsir ya. Wa ma ya'lamu ta'biluhu fil ilmi mubtadaun khobaruhu yaquluna amanna bih. Warasihuna, adapun orang-orang yang sangat mempunyai ilmu yang sangat dalam sekali, yang sangat dalam ilmu, mubtada itu khobarnya adalah yaquluna amana, mereka yaquluna, berkatalah mereka. Nih, jadi yaquluna, berkatalah mereka, amana, kayak beriman bihi, kepada Al-Quran, baik itu yang muhkamat ataupun yang mutasyabihat. Para santri dimanapun berada, kira itu saja yang kita bisa dibacakan pada hari ini, pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan
Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita mengabdi kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.